Ya, saudara, di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merebak, tentu masyarakat juga risau begitu akan adanya kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari dan adanya ancaman kenaikan harga. Apalagi saat ini memang kita memasuki bulan Ramadan dan nanti kita akan menyambut Idul Fitri Idul begitu. Fitri. Tentu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu pada malam hari ini kita akan langsung berbincang dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Richard A. Janggola, SEMSA. Kita sapa Assalamualaikum. saja dulu langsung. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kadis, Pak Richard. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Anca, Mbak Lunggi. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Pak Kadis untuk TVRI Sulawesi Tengah. Ya. Langsung saja karena waktu kita juga tidak lama Pak Kadis. Tolong sampaikan kepada kami publik sejauh ini bagaimana ketersediaan pangan untuk di Sulawesi Tengah. Hasil pantauan kami, Mas Anca, dari tanggal 21 April kemarin setelah berlakunya pasar murah, tanggal 20 dan 21, Pak Wakil Gubernur bersama Pak Sekda bersama beberapa pimpinan OPD melakukan survei ke beberapa gudang stok bahan pokok di Bulog, di Raja Wali, di beberapa distributor-distributor swasta. Alhamdulillah dari pengamatan kami, stok pangan, beras, minyak goreng, tepung terigu itu dalam kondisi yang aman. Artinya kisaran 2-3 bulan mendatang. Apalagi sampai dengan Lebaran ya tentu insya Allah bisa tercukupi insya Allah. Baik, selanjutnya Pak Kadis, namun memang kita mendapatkan informasi, bahkan ada beberapa warga yang masuk langsung ke dalam berita TVRI Sulawesi Tengah dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan harga-harga Yang di masih pasaran tinggi, yang saat ini memang sudah melonjak, seperti misalnya gula pasir dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seperti apa kemudian upaya yang dilakukan di Sperindak untuk menangani hal ini? Ya, memang kalau kondisi gula pasir itu sudah berlangsung dari bulan Desember, Mbak Lunggi. Dari Desember itu kondisinya memang harga gula pasir sudah naik, sudah tinggi. Dari distributor saja sudah melepas harga tersebut sekitaran 18.000. Jadi di pasar tuh kira-kira sudah 20.000 sampai dengan 21.000. Namun dengan adanya intervensi dari Kementerian Perdagangan, sekarang keran impor untuk gula pasir sudah dibuka. Dan alhamdulillah beberapa stok gula pasir sudah menuju ke daerah-daerah termasuk juga ke Sulawesi Tengah. Hasil komunikasi kami dengan pihak Bulog, 600 ton jatah Sulawesi Tengah itu dalam perjalanan. Dan kemungkinan itu akan dilepas dengan harga, insya Allah dengan harga head, dengan harga 12.500. Jadi saya berharap masyarakat mohon bersabar, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan gula dengan harga head, ya tidak seperti sekarang di pasar sekitar 20 hingga 21.000. Tapi kami Perindak melakukan operasi pasar murah dan operasi pasar gula yang kemungkinan yang akan dilaksanakan hari Senin depan, Senin besok tanggal 27 sampai dengan tanggal 5 Mei. Itu kami luncurkan harga gula dengan harga head 12.500 gitu. Ya, baik. Pak Kadis. Pak Kadis, ya. Sempat tadi menyampaikan operasi pasar murah begitu ya. Tentu ada mungkin SOP yang dijalankan seperti apa untuk masyarakat ketika mau ikut antrian untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Silakan Pak Kadis. Ya, kalau waktu pasar murah kami yang tanggal 20 sampai tanggal 21 kami lakukan dengan cara keliling dengan armada. Tapi karena saking banyaknya antusiasme masyarakat yang terutama gula, jadi kami bekerja sama lagi dengan pihak distributor, dengan pihak pabrik Makassar TNE, kami berkomunikasi dan mereka menyetujui akan melakukan operasi pasar gula hari Senin depan itu. Jadi SOP-nya sama seperti SOP-nya penanganan COVID, pencegahan penularan COVID. Kami berharap masyarakat yang ingin berpartisipasi, ingin mendapatkan gula di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jalan Kartini itu harus menggunakan masker dalam transaksi nanti berjarak. Nanti kami juga dibantu oleh tiap pengamanan dari Polsek Palu Timur dan Satpol PP juga membantu. Itu akan diselenggarakan juga agak panjang waktunya, jadi bisa
bisa kalau misalnya terlalu penuh mungkin besoknya gitu sampai dengan tanggal 5. Baik, Sampai Pak tanggal Kadis, 5. mungkin dalam kesempatan ini bisa dijelaskan secara detail begitu agar warga memang paham seperti apa metode yang akan dilakukan dalam operasi pasar murah yang akan dilaksanakan nanti hari Senin. Apakah akan disentralisasi di satu daerah atau disebar gitu ya kemana-mana begitu, ya, akan beberapa berpencar. titik. Seperti apa, Pak Kadis? Ya, kalau yang pasar keliling sudah selesai, jadi disebar ke beberapa kecamatan keliling dengan armada. Kalau yang besok ini operasi pasar gula hanya ada di di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi. Jalan Kartini 1 titik, tapi waktunya agak panjang dari hari Senin sampai hari Kamis, lanjut dari Senin sampai Selasa lagi. Oke, baik. Nah itu 1 orang harus menunjukkan KTP dan hanya boleh 2 kilo biar merata. Jadi dibatasi begitu ya, setiap Batasi. orang Jadi, dengan membawa KTP mencegah, ya. Oke. Betul, Iya, mencegah semua adanya KTP. panic buying juga. Menunjukkan KTP. Betul. Kami mencegah adanya spekulan, jadi hanya 2 kilo dan memang hanya untuk peruntukannya untuk masyarakat, jadi harus masyarakat yang bisa menikmati itu. Ya. Baik, Pak Kadis, itu tadi gula kan memang sempat naik ya harganya Pak Kadis, mulai dari Desember 2019 kalau nggak salah. Ini gula yang beredar masuk ke pasarannya Sulawesi Tengah ini gula yang berasal dari mana ya Pak Kadis ya? Kalau dari informasi distributor 2 asalnya pabrik gula kita, dari Gorontalo dengan Makassar. Oh, Gorontalo dan Makassar. Ya, Makassar. Jadi kalau memang kondisinya lagi sekarang ini ya kemarin memang dari pabriknya yang memang memberikan harga sudah agak tinggi. Jadi beberapa pasar retail modern itu tidak berani menjual itu karena memang harganya sudah di atas harga head, karena kalau di atas harga head pasar retail modern kan pasti akan kena sanksi. Ya, Pak Kadis, selanjutnya kemarin kita mendengarkan ada isu bahwa saking lesunya pasar tradisional yang kita miliki di Kota Palu, kemudian ada isu bahwa pasar tersebut akan ditutup. Seperti apa kemudian klarifikasi dari Anda terkait hal ini? Oh, kalau pasar kemungkinan besarnya sangat tidak mungkin untuk ditutup, Mbak. Kemungkinan hanya menggunakan protokol transaksi COVID. Jadi artinya baik pedagang maupun pembeli diharapkan menggunakan masker, berjaga jarak, dan kalau boleh pedagang menyiapkan ya bak-bak ya air mengalir di depan kiosnya untuk cuci tangan pada saat setelah transaksi dan sebelum transaksi dan setelah transaksi. Terus uang barangkali yang telah dikumpulkan itu tidak langsung ditaruh di kantong atau bagaimana, dikumpul dulu, nanti habis itu menggunakan disinfektan. Tapi itu kan mungkin dari teknisnya teman-teman di pedagang maupun di pembeli bisa mengatur caranya lah kira-kira begitu. Tapi kalau untuk penutup pasar kayaknya itu agak tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Baik. Nah, tapi perekonomian. Betul. Baik. Ya, tapi Pak Kadis, kalau misalnya kita boleh membicarakan sedikit tentang ancaman kenaikan harga yang saat ini dikhawatirkan begitu oleh warga. Seperti apa gambarannya? Apakah memang benar akan ada kenaikan harga lonjakan yang gitu ya? double begitu karena sudah kita memasuki Idul Fitri, Ramadan Idul Fitri, tapi juga di tengah pandemi. Seperti apa gambaran yang kita hadapi saat ini? Jadi kalau kenaikan harga kan biasanya terjadi, kalau hukum ekonomi kan biasanya kalau banyaknya permintaan tidak diimbangin dengan supply-nya gitu. Ya, supply. Ternyata kan kondisinya di beberapa gudang bahan pokok sekarang supply-nya baik gitu. Permintaannya mudah-mudahan dengan kondisi yang normal-normal saja, tidak ada panic buying, tentu harga akan tidak akan beranjak harga yang terlalu signifikan. Menurut kami. Dari pantauan kami sih selama kondisi COVID ini, selama 2 bulan belakangan ini tidak ada harga yang terlalu sangat melonjak tinggi kecuali gula. Artinya bahkan bawang putih dulu bawang putih dulu yang 70.000 sekarang sudah turun, menurun ya. Ke 45 ke 50.000. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa mengatur pembelian kita, transaksi kita sesuai dengan kebutuhan kita, tentu tidak akan ada kelangkaan bahan pokok lah kira-kira begitu. Baik, Pak Kadis, tentu dari pihak Perindak pun juga melakukan pengecekan dan juga pemantauan begitu ya terhadap stok yang ada dan juga tentang kestabilan harga juga.
berdasarkan apa yang jika ternyata di lapangan ditemukan mungkin ada pedagang yang menimbun penimbunan begitu, apakah ada mungkin sanksi atau kebijakan yang diberikan atau dikeluarkan terhadap mereka-mereka yang melakukan penimbunan? Ada, Mas. Bagaimana Pak Kadis? Mas Anca. Itu kita kan ada Satgas Pangan, Mas. Jadi kalau ada misalnya tiba-tiba harga naik nih, misalnya, contoh ini gula misalnya. Iya. Gula dalam waktu dekat ini seharusnya turun karena stok akan masuk dan beberapa ini jadi harga akan beranjak turun. Jika misalnya pedagang tetap menjual dengan harga kondisi yang seperti sekarang, itu Satgas Pangan akan turun dan akan mempertanyakan dapat dari mana gula tersebut, harganya berapa, kenapa dijual dengan harga demikian. Kalau ngambil keuntungan yang normal kan ya sewajarnya. Oke, tapi kalau mengambil keuntungan yang sangat tinggi ya tentu akan kami selidiki, kami akan tanyakan sumbernya dari mana. Tentu kan kalau di tracing kan akan kedapatan tuh, misalnya dari dianya atau dari distributornya atau dari pabriknya, gitu, kira-kira. Nah, kalau memang ada permainan dari bawahnya, dari pengecernya, tentu pengecernya kita panggil atau kita selidiki secara lebih lanjut ke Satgas Pangan. Satgas Pangan sudah beberapa kali nih melakukan tindakan kok. Baik, Pak Kadis, selanjutnya kita bahas sedikit mungkin soal pembangunan perindustrian yang kita miliki di Sulawesi Tengah di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kondisinya Pak Kadis? Ya, memang beberapa, terutama ini kan Sulawesi Tengah ini sebagian besar, hampir 90% industri di Sulawesi Tengah itu terdiri dari industri kecil dan menengah. Industri kecil menengah ini dengan adanya kondisi COVID ini tentu sangat terpengaruh, sehingga baik itu tenaga kerja, transaksinya mereka itu sangat terpengaruh, sehingga saya berharap pemerintah ya dengan kondisi ada kebijakan dari pemerintah pusat menggunakan kartu prakerja dan sebagainya untuk diberikan intervensi kepada pelaku pekerja yang diberhentikan maupun IKM yang berdampak, ya mudah-mudahan itu bisa sedikit mengobati terpengaruhnya industri IKM tersebut karena COVID. Baik, Pak Kadis, ini waktu kita sudah sangat terbatas. Kita minta mungkin terakhir singkat saja Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada publik saat ini di TVRI Sulawesi Tengah? Silakan. Ya, saya berharap pemirsa TVRI di seluruh Sulawesi Tengah bisa mendapatkan informasi yang terbaik. Jangan hanya mendengarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama terkait dengan informasi harga atau ketersediaan bahan dan sebagainya. Kalau mau informasi terkini atau bisa dipertanggungjawabkan, bisa langsung menghubungi kami di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi atau misalnya di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan mereka bisa menyampaikan bahwa ketersediaan bahan dan harga dengan kondisi real di lapangan. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Richard Ajanggola. Terima kasih. Terima kasih Mas Anja. Ya, salam untuk keluarga Pak Richard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, itulah tadi bincang kami dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang langsung mengatakan bahwa tidak perlu khawatir begitu akan adanya ancaman kelangkaan bahan ataupun kenaikan harga, karena memang hingga saat ini bahan pokok yang kita miliki cukup aman ya untuk beberapa bulan ke depan, dan juga kenaikan harga tentu akan dikontrol langsung oleh Disperindak begitu. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan kembali informasi dalam Sulawesi Tengah hari ini, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.